Shalom, puji Tuhan. Mari kita memulainya dengan doa. Kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa segala roh, Bapa yang kekal. Kiranya Tuhan Engkau memberi kepada kami damai sejahtera, supaya Tuhan hidup kami dalam kesulitan, dalam tekanan terhadap jiwa kami maupun ekonomi kami maupun kesehatan kami, bahkan mungkin juga di dalam mental kami atau dalam kehidupan rohani kami. Tolonglah Tuhan, biar Roh-Mu yang kudus Kau utus kepada kehidupan kami, sehingga kami boleh dikuatkan, dihibur, dan dimampukan. Biar Roh Kudus membimbing kami di dalam doa-doa kami, supaya doa ini Kau urapi. Tuhan, supaya doa ini boleh sesuai dengan rencana Tuhan, supaya doa ini Tuhan boleh ada di dalam hadirat Tuhan, memberkati setiap kami, terutama yang dalam pergumulan, yang di dalam air mata mereka yang tidak bisa mengeluarkan kata-kata lagi, mereka yang terbaring sakit yang tidak bisa mengeluarkan kata-kata karena nafas mereka tersengal-sengal, mungkin karena ada alat-alat yang lain yang sedang dipasang di tubuhnya, atau juga karena ekonomi mereka tertekan sehingga mereka putus asa, atau di dalam rumah tangga mereka yang mengalami Tuhan goncangan. Kiranya Tuhan Engkau memberi kekuatan. Melalui doa ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya harapan, kekuatan, semangat, masa depan, pemulihan, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita lihat firman Tuhan dalam kitab Mazmur 42 ayat 1 sampai dengan 11. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon dari gunung Misar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itu ayat 12. Saudara, ya sambungannya. Di sini satu tekanan yang begitu berat sekali, sampai air mata menjadi makanannya. Keluh kesahnya, penderitaan begitu berat. Dan dikatakan sampai lawan-lawannya berkata, di mana Allahmu? Tuhanmu yang El Shaddai, yang Maha Kuasa. Tetapi dia katakan, aku datang kepadamu. Aku berharap pada malam hari, juga pada waktu-waktu tertentu. Dengan apa? Dengan doa dan nyanyi-nyanyian. Dalam doa, nyanyi-nyanyian, berarti itu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan dia berkata, jiwaku haus, ingin merindukan engkau seperti seekor rusa merindukan air. Jiwanya gundah gulana, banyak tekanan-tekanan begitu banyak.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah mungkin gambaran dalam kehidupan kita. Jiwa kita haus, jiwa kita kering. Begitu banyak lawan-lawan berkata, kamu sudah di gereja, kamu percaya, kamu melayani, mana Allahmu? Mengapa kesulitan begitu banyak terjadi dalam kehidupanmu? Di mana Allahmu? Air matanya menjadi makanan kita. Saudara, kita mulai masuk di dalam doa pagi, doa malam. Tetapi dia berkata, Tuhan, itu adalah berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Aku bersyukur lagi, karena Engkau Allahku dan penolongku. Siapa yang akan menolong kita jika bukan Tuhan, saudara? Saya teringat ada satu orang yang kena COVID, nyanyi, saudara. Dia menderita sakit berat sekali. Dia telah mendengarkan khotbah-khotbah di YouTube. Dia mendengarkan bagaimana renungan-renungan, doa-doa seperti ini. Dia salah satu jemaat kita, istri dari seorang pekerja. Seorang ibu yang mempunyai beberapa anak. Dan akhirnya dia sudah mulai tidak kuat. Dia mulai bingung, mulai cemas, mulai takut. Orang kalau kena COVID itu sudah merasa terhukum, sudah merasa tercelah, malu. Sudah merasanya down, sudah rasanya aduh bahaya. Apa yang dilakukan? Tuhan berbicara kepada dia. Menghibur dia, Roh Kudus mulai menghibur dia. Karena saat itu kita bicara tentang Roh Kudus yang menghibur. Roh Kudus yang memberi kekuatan. Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan-kelemahan untuk berdoa. Saat itu timbullah satu suara berkata, nyanyilah. Satu nyanyian yang lama tempo dulu 50 tahun lalu. Bahkan mungkin saudara lebih, nyanyian waktu sekolah minggu. Dan nyanyian itu, ya nyanyian cukup biasa. Mengapa hatiku sedih dan sebagainya. Dia nyanyi terus, semakin nyanyi, dia akhirnya jadi nyanyi terus. Dia tidak bisa menguasai mulutnya. Dia mau nyanyi terus, mulutnya nyanyi terus. Tiba-tiba kesedihan hilang. Dia sudah tidak mungkin rumah sakit penuh, obat sudah kosong semuanya. Itu terjadi di bulan Juli, yang waktu gawat-gawatnya PPKM yang ada di Surabaya. Bayangkan, saudara, satu kampung itu bisa satu hari itu 7 orang mati. Satu kampung, itu ada berapa banyak kampung? Berapa ratus, saudara. Tetapi ini teman saya bukan tinggal di kampung itu, dia di pinggir jalan itu. Tetapi ketika dia mulai, mengapa kita susah bersuka cita dan sebagainya. Kemudian dia menyanyi. Dorongan Roh Kudus kuat sekali menghibur dia. Sambil dia mendengar YouTube, sambil dia cuma minum vitamin C sama vitamin lain. Wah, timbul kekuatan, timbul semangat, kesedihan hilang, sukacita datang. Sebagaimana firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah keringan tulang. Karena Tuhan adalah Allahku dan penolongku. Berharaplah kepada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu, Tuhan. Seperti seekor rusa merindukan Engkau. Lawanku berkata, di mana Allahmu? Engkau melayani. Engkau kenapa sakit? Dan disitulah Tuhan memberi kekuatan. Tanpa obat-obatan, hanya vitamin-vitamin tertentu saja. Dia bukan orang miskin, dia punya duit begitu banyak. Dia bisa beli obat mau 50-100 juta bisa. Dia mau pergi ke rumah sakit juga bisa. Tapi uang tidak bisa membeli pada saat itu. Oksigen pun tidak bisa, rumah sakit pun penuh, obat-obat di apotek dimanapun kosong. Saudara, tetapi Allah di surga tidak pernah, saudara, tempatnya, perpustakanya kosong untuk doa-doa orang kudus, doa-doa orang. Selalu ada tempat bagi kita, bagi doa kita, bagi seruan kita hari ini. Sehingga para lawan kita tidak akan lagi berkata, di mana Allahmu? Tetapi dia akan melihat Allah kita sebagai penolong. Sehingga saudara hari ini, dia boleh menjadi sembuh dan dia bersaksi. Hari ini juga saya ingin mungkin saudara-saudara ada yang terbaring sakit, punya masalah persoalan tangan. Mungkin uang tidak bisa menolong atau punya hutang, saudara tidak bisa menolong. Tuhan memberi kepada kita supaya engkau jangan sedih. Tetapi mengapa engkau sedih? Tetapi bersukacitalah, ucaplah syukur. Masuklah di dalam doa dengan ucapan syukur, dengan nyanyi-nyanyian.
Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang akan memulihkan, menyembuhkan kita. Sebagaimana kita melihat Daud ini, kita melihat penulis Mazmur yang begitu banyak rintangan masalah, namun akhirnya tetap terjadi apa yang Tuhan mau. Diangkatlah dia menjadi raja, dan dia menjadi orang yang besar. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pada hari ini setiap kami diberkati dengan firman ini. Timbul kekuatan semangat, timbul sukacita, supaya kami semua tidak bersedih karena ada kehilangan, ada masalah olokan, ada air mata, ada tantangan penderitaan yang begitu berat. Tetapi Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan di surga, Engkau menyediakan tempat untuk segala keluh kesah kami, segala permasalahan persoalan kami, Engkau tampung, bahkan air mata kami Engkau masukkan dalam kirbat-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami saat ini yang dalam tekanan yang begitu berat, bertubi-tubi. Kami berdoa, jikalau saudara punya masalah yang beban berat, masalah persoalan ekonomi rumah tangga, bahkan mungkin masalah-masalah hutang piutang, mungkin masalah pergaulan, mungkin masalah jodoh, masalah apa saja, tumpangkan tanganmu di dadamu. Dan engkau yang sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Engkau yang kekurangan hikmat, tumpangkan tanganmu di dalam pikiran. Ketika engkau hatimu gundah gulana, engkau tetap tumpangkan di dada. Kami berdoa di dalam nama Yesus hari ini, biar tangan-tangan engkau urapi, engkau sucikan, engkau kuduskan dalam nama Yesus, supaya menjadi pulih, menjadi sembuh. Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi pertolongan, menjadi sukacita. Tuhan, kesedihan Engkau angkat, Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan pertolongan demi nama Yesus, menjadi sembuh pulih dan menjadi Tuhan punya masa depan yang indah, punya pengharapan, dijauhkan dari segala putus asa, sudah tidak mengeluarkan air mata lagi. Hatiku penuh dengan sukacita karena Engkau memberikan kepada kami Tuhan mulut untuk mengucapkan syukur di dalam doa-doa kami, memuji Tuhan supaya kami dihiburkan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua ke dalam tangan Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan berjumpa dalam acara-acara selanjutnya. Dan jangan lupa kalau saudara punya masalah, pergumulan, mau didoakan, mau konseling, silakan hubungi dengan nomor yang tertera ini. Sampai jumpa. God bless.